Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi mungkin di tempat masing-masing ya. Karena memang kondisinya masih harus mengharuskan kita tidak bertatap muka. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini pastinya dalam kondisi sehat walafiat. Jadi bisa mengikuti acara ini insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, teman-teman dari dinas, baik dinas provinsi, dinas kabupaten kota, tim teknis ya terutama tim 5, tim 3 maupun tim 11 yang hadir pada hari ini di Region 3. Region 3 ini kurang lebih ada 9 provinsi kalau tidak salah, 8 sampai 9 provinsi dengan 129 kabupaten kota. Kita sudah melaksanakan 2 region dan ini sekarang adalah region yang ketiga. Region yang ketiga itu kalau besok region terakhir, region yang keempat. Mudah-mudahan seperti region-region sebelumnya pelaksanaan kita hari ini diberi kelancaran. Amin, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mulai acara, sebelum mulai pemaparan dari saya, mungkin sedikit tentang penjelasan asesmen nasional. Saya coba share screen ya. Jadi teman-teman ditunjuk oleh baik dari dinas terkait ya maupun dari Kemenak ya, itu sebagai tim teknis. Tim teknis di sini ada beberapa tujuan pembentukannya dari tim teknis UBK Dadaring 2020, yaitu yang pertama, menjalin kerjasama dalam hal teknis antara pusat dan daerah untuk suksesnya asesmen nasional tahun 2021. Sebenarnya tujuan utama dari pembentukan tim teknis ini yaitu kita ada hajatan nasional gitu ya, melibatkan banyak pihak, dalam hal ini tidak hanya instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita juga melibatkan dinas terkait, Pemda ya, dan juga kita melibatkan para provider juga, tidak hanya provider yang punyanya BUMN maupun juga provider yang dimiliki oleh swasta, juga pastinya mereka harus terlibat, termasuk juga PLN ya, dan juga kita melibatkan kementerian-kementerian lain seperti Kominfo, juga Kementerian Agama, tidak lupa itu, dan juga kementerian-kementerian lain yang selalu membantu kita. Jadi antara pusat dan daerah kita harus saling kerjasama untuk suksesnya asesmen nasional tahun 2021. Yang berikutnya yaitu menjadi mitra pusat dalam pengembangan aplikasi delivery test asesmen nasional. Nah, ketika kami pusat asesmen dan pembelajaran itu mengembangkan delivery test untuk asesmen, biasanya kami butuh bantuan untuk dilakukan simulasi. Nah, sebelum aplikasi itu dikatakan bisa rilis, maka kita biasanya sebelumnya itu kita harus melakukan simulasi kepada eksternal. Nah, salah satunya yang kita bisa minta bantuan yaitu kepada tim teknis. Makanya nanti tim teknis itu diperkenalkan di awal aplikasi kita sebelum kita disebarkan kepada sekolah-sekolah yang terkait. Jadi nanti kita selalu minta tolong bantuan dari tim teknis untuk bisa membantu kami gitu ya dalam pengembangan aplikasi delivery test. Dan sudah beberapa kali ya tim teknis ini diminta bantuan. Yang kemarin terakhir adalah SSB ya, simulasi skala besar.
Walaupun ada setelahnya itu ada simulasi terbatas untuk provinsi. Nah nanti ada SSK, simulasi skala kecil, itu insya Allah kita akan laksanakan di bulan Oktober akhir atau November awal. Nanti kita lihat saja jadwalnya itu berubah atau tidak. Nanti tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Intinya kita punya jadwal seperti itu. Insya Allah tidak pasti akan terlaksana, namun waktunya itu bisa berubah gitu ya. Kayak contoh hari ini saja, yang seharusnya kita jadwalkan TOT itu dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, namun meleset menjadi hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu gitu ya. Karena apa ya, namanya kita kondisi pandemi begini, kita harus mengikuti protokol dari baik dari daerah maupun di kami di Jakarta. Yang tadinya contoh kami itu sudah men-setting untuk pelaksanaannya bisa di hotel Jakarta, namun karena Jakarta itu melaksanakan PSBB ketat kembali sehingga semua hotel di Jakarta ditutup. Jadi makanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kondisi di daerah, terutama di daerah Jakarta. Yang berikutnya adalah yang ketiga, tim teknis itu tujuan dibentuk adalah untuk menjadi bagian pusat untuk dapat mensosialisasi dan mengkoordinasikan secara teknis ke sekolah di daerah sekitar. Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi ataupun mendapatkan teknologi ataupun mendapatkan pengetahuan dari kami melalui TOT hari ini, itu tugas dan bantuan dari Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus bisa membantu kami gitu ya untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kami sampaikan ke sekolah yang memang tidak dipilih. Jadi Bapak ini sebagai tim teknis ini adalah orang-orang terpilih ya. Nah makanya diberi kepercayaan sebagai orang pilihan, maka bisa mengikuti permintaan dari kami dari pusat. Berikutnya adalah sebagai jembatan komunikasi dalam transfer informasi, knowledge, serta teknologi ke sekolah di daerah sekitarnya. Jadi ini tugas dari Bapak Ibu yaitu komunikasi kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Berikutnya adalah membantu dalam hal teknis sekolah di daerah sekitarnya. Jadi di sini yang paling penting itu adalah membantu hal teknis ya. Karena Asesmen nasional tahun 2021 sangat berbeda dengan UNBK dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jadi makanya karena berbeda ini, maka pastinya hal-hal teknis ini berubah. Pola pikirnya berubah, yang tadinya semi online kita ubah menjadi online. Yang kedua adalah khusus untuk jenjang SMP dan khusus jenjang SD. Kalau jenjang SMP, kita tahu UNBK tahun 2019 itu kalau kami hitung dari statistik yang kami dapatkan, itu baru sekitar 70% sekolah. Nah, baru tahun 2020 yang pelaksanaannya ditiadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu kalau kami hitung, kalau itu jadi, itu kurang lebih sekitar maksimal 90%, 80-90%. Namun karena tidak jadi, maka statistik yang kita pakai adalah tahun 2019, yaitu sekitar 70%. Nah masih ada 30% sekolah-sekolah yang memang belum pernah mengikuti UNBK. Nah tugas Bapak Ibu sebagai tim teknis, yaitu membantu sekolah-sekolah khususnya sekolah SMP, jenjang SMP dan sekaligus jenjang SD, yang sama sekali jenjang SD ini tidak pernah melaksanakan tes secara computerized. Itu ya, tes terpusat dan komputerisasi. Jadi makanya penting di sini bahwa Bapak Ibu walaupun jenjangnya misalnya katakanlah dari SMP maupun dari SMA, SMK, walaupun dari madrasah, MA maupun dari MTS, diharapkan itu membantu teman-teman yang lain yang sama sekali sekolah itu belum pernah sama sekali mengikuti UNBK. Yang berikutnya adalah penting di sini adalah memberikan bimbingan serta pelatihan teknis untuk sekolah di daerah sekitarnya. Pastinya Bapak Ibu semua yang menjadi tim teknis di sini ya diminta dengan mungkin tanpa pamrih atau mungkin ada imbalan, saya tidak tahu, mungkin dari daerah sekitar, dari daerah masing-masing itu diminta untuk melatih gitu ya atau membimbing
secara teknis sekolah di sekitarnya. Ini penting Bapak Ibu, karena salah satu cara untuk bisa memberikan informasi kepada sekolah-sekolah sekitarnya adalah dengan cara ini, melakukan pelatihan. Kami yakin Bapak Ibu mampu ya, karena sudah TOT hari ini. Makanya kesempatan Bapak Ibu baik, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang baik. Bapak Ibu harus fokus. Apa yang kami sampaikan ini tolong dipahami betul apa yang sudah kita sampaikan hari ini itu, ini nanti akan harus dibawa kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena ini bagian dari pelatihan teknis atau TOT teknis. Kami melihat kemarin pengalaman di Region 1, Region 2 itu sudah alhamdulillah sudah baik gitu ya. Walaupun ada sedikit ya yang kami lihat itu, kami rasa itu karena jaringan mungkin ya. Jadi sering keluar masuk lagi, sering keluar masuk. Saya yakin itu karena jaringan, bukan karena orangnya tidak mau tidak fokus gitu ya. Tidak mau tidak fokus. Jadi sebenarnya dia mau fokus, cuman karena mungkin jaringan sehingga harus keluar, sering keluar dari meeting, sehingga itu yang menyebabkan mungkin tidak fokus. Karena kita sadar bahwa tidak semua jaringan di seluruh Indonesia itu bagus, sehingga menyebabkan jaringannya tidak baik. Berikutnya, yang penting tujuan terakhir adalah dapat saling membantu, berkolaborasi serta bekerja sama antara tim teknis ya, tanpa melihat jenjang di daerah sekitar, tanpa melihat jenjang, tanpa melihat dari kementerian mana, dari dinas mana. Mungkin ada saya dari kantor Kemenak, saya dari dinas pendidikan. Tolong kita sekarang ini tolong untuk asesmen nasional kita hajatan bersama. Jadi tidak lagi melihat dari sisi itunya, tidak melihat lagi dari sisi saya membawa bendera dinas, kamu membawa bendera kantor Kemenak. Gitu. Kita sama-sama saling bahu-membahu, bekerja sama, berkolaborasi, dan juga termasuk jenjang, gitu ya. Mungkin kalau jenjangnya ini terlalu jauh, mungkin antara SD ke SMA, SMK mungkin terlalu jauh. Oke lah, saling membantunya antara SMP ke SD, SMA ke SMP. Tapi lebih baik kalau memang bisa membantu, saling membantu dari yang SMK, SMA membantu SD ataupun SMP, termasuk madrasah ya, membantu madrasah atau madrasah membantu SMA, SMK atau membantu sekolah SMP, SD, itu jauh lebih baik. Jadi ini penting ya Bapak Ibu sekalian untuk diperhatikan bahwa harus saling membantu, berkolaborasi dan bekerja sama antara tim teknis tanpa melihat jenjang di daerah sekitar. Baik, ini penting. Ini baru kita masuk ke dalam teknis ya. Ke dalam teknis sebelum tadi kan di awal itu Mas Pijar menyampaikan bahwa penjelasan pagi ini tentang MSCT ya, MSCT. Tapi sebelum lari ke MSCT, saya coba menjelaskan sedikit apa sih yang kita sudah kembangkan untuk asesmen nasional. Ya, jadi yang di sini moda pelaksanaan dari aplikasi CBT ya. Kita kembangkan itu ada 3 moda. Kita mengembangkan ini sebenarnya dari jauh-jauh hari, dari tahun 2011. Kita catatnya tahun 2011. Kita sudah mengembangkan 3 moda di sini, yaitu moda online, moda semi online, dan moda offline. Namun memang yang baru dipakai untuk UNBK ya, untuk UNBK dari tahun 2015 hingga tahun 2019, yaitu baru 2 moda yang kita pakai, yaitu semi online dan offline. Ya, kita tahu kalau semi online offline itu Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing ya. Kalau nyebut semi online itu tidak asing. Tapi kan di sini juga ada unsur SD ya, sekolah dasar, sehingga perlu saya jelaskan lagi. Jadi kalau semi online dan offline ya, terminal ujian dilayani oleh server lokal. Jadi peserta atau siswa itu tidak terhubung ke server pusat. Yang terhubung server pusat siapa? Yaitu server lokal. Seperti itu ya. Jadi ini ya, terminal ujiannya dilayani oleh server lokal. Jadi setiap sekolah wajib, mandatory sifatnya, itu wajib menyiapkan server sekolah. Ya, makanya yang ramai kalau semi online itu adalah spesifikasi dari server sekolah. Ini penting, spesifikasi dari server sekolah. Jadi ini yang harus disiapkan oleh sekolah. Soal dan hasil ujian dikirim melalui jaringan internet antara server lokal dan server pusat. Yang dikirim, apa yang terhubung ke server pusat hanya server lokal. Dan apa yang saling berkomunikasi, yang pertama adalah soal dan hasil ujian. Soal itu sinkronisasi ya, makanya di awal H-3 itu biasanya kita sinkronisasi, dan hasilnya setelah selesai ujian itu adalah dikirim dengan menggunakan upload hasil ya. Nah ini baru menggunakan internet dari server lokal ke server pusat. Dan pada hari H, sekolah-sekolah butuh yang namanya token. Nah ini token ini penting untuk bisa peserta melihat soal.
Jadi itu yang terhubung internet adalah itu. Ini adalah semi online. Semi online adalah butuh server lokal dan sekaligus juga internet, tapi hanya ketika sinkronisasi, ketika upload hasil, dan ketika token. Itu kalau yang semi online. Kalau offline ya, offline sebenarnya sama, cuman bedanya adalah tidak ada sinkronisasi. Kalaupun ada sinkronisasi, kita suruh mencari tempat yang dia tidak blank spot. Jadi langsung mencari tempat yang langsung ada jaringan internetnya. Namun ada juga yang tidak seperti itu. Jadi kita datang membawa VHD, datang ke sekolah gitu ya. Mungkin kita melalui dinas datang ke sekolah, nanti tokennya offline. Biasanya tokennya offline. Tetap harus menggunakan server lokal. Namun kelemahannya adalah ketika kita dulu merasakan semi online dan offline, kelemahannya adalah pertama ini pusat sulit memonitor kondisi lapangan atau kita sebutnya adalah gray area. Ya, kenapa sulit memantau? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan di lapangan. Apa yang dilakukan di lapangan kita tidak tahu. Lapangan itu melakukan apa? Lapangan itu ada ujian atau tidak? Siapa yang ujian kita tidak tahu gitu ya. Walaupun memang pelaksanaannya itu di pagi sampai siang hari, tapi kita mana tahu gitu ya di pusat kondisi di lapangan seperti apa. Paling nanti ketika selesai ada laporan baru kita ngecek di lognya. Apa sih aktivitas yang ada di sekolah? Itu baru kita lihat. Tapi kalau seandainya kita tidak tidak ada laporan, maka kita tidak akan mengecek log-lognya, log yang ada di sekolah, server sekolah tersebut. Itu ya. Jadi makanya kita selalu menyebutnya adalah gray area. Yang berikutnya adalah harus membuat aplikasi dengan keamanan tinggi. Ini yang kita rasakan. Bapak Ibu juga rasakan ya, ketika Bapak Ibu memperoleh VHD. Setiap tahun hampir VHD itu kita perbarui, bahkan kita ganti dan Bapak Ibu harus download. Itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu ya, atau download atau Bapak Ibu harus mengambil ke Jakarta, nanti dari pihak dinas itu menyebarkan ke daerah-daerah sekitar gitu ya, sesuai dengan daerahnya. Nah, memang VHD ini kelemahannya luar biasa Bapak Ibu. Kami rasakan sebagai pengembang ketika VHD ini kita launching, misalnya pagi hari kita launching, itu terus terang di sore harinya itu ada laporan ke kami bahwa ada yang mencoba untuk, atau ada yang bahkan bukan mencoba lagi, bahkan ada yang sudah bisa masuk ke dalam VHD-nya. Sehingga siap untuk mendapatkan soal-soalnya. Makanya jangan kaget kalau seandainya kalau semi online itu ada patching. Setiap saat selalu kita bukakan patching. Itu untuk apa? Untuk mengamankan di sisi kami soal-soal agar supaya ketika itu orang itu bisa mengutak-ngatik VHD kita, maka kita cepat langsung mengantisipasi dengan patching tersebut. Jadi makanya kalau semi online kan sering kita lihatnya ada patching seperti itu. Karena itu biasanya ada laporan. Kalau tidak ada laporan ya kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah atas bantuan dari teman-teman prokter juga, di sini prokter-prokter juga ada yang sangat membantu kita. Prokter-prokter daerah itu ada yang membantu kita yang selalu melaporkan kalau ada potensi kecurangan. Artinya dalam hal ini PHD ada yang mencoba untuk membuka gitu ya. Tapi alhamdulillah yang kita rasakan setelah tahun 2018 kita menemukan konsep BitLocker. Awal pertama kali BitLocker, tapi memang itu dipatahkan juga di tahun 2018. BitLocker itu sudah kita buat, namun 2018 itu kan BitLockernya masih kita berikan password. Ternyata luar biasa ada kelemahannya. Kita memberikan password, ternyata orang bisa bermain lagi. Ada yang orang bisa mencoba masuk lagi dengan cara-cara yang kita juga tidak kira. Oh, ternyata caranya seperti itu. Bisa masuknya dengan cara seperti itu. Akhirnya mulai tahun 2019 Exambro admin itu sudah dilengkapi bisa memasukkan password BitLocker secara otomatis mulai tahun 2019. Alhamdulillah 2019 itu tidak sampai tahun 2020, awal 2020 tidak ada laporan sama sekali bahwa PHD bisa dimasukkan oleh kreativitas dari teman-teman proktor. Itu ya. Jadi itu perjuangannya itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 baru kita menemukan firmnya bahwa PHD itu kami akui tidak bisa masuk, tidak bisa ditembus oleh kreativitas dari teman-teman gitu ya. Karena apa? Ya tadi itu alhamdulillah kita pakai BitLocker dan BitLockernya sudah bisa automatically passwordnya itu masuk gitu ya, generate sendiri. Nah berikutnya adalah kelemahannya
memperhatikan spesifikasi server dan komputer. Yang paling penting adalah spesifikasi server. Banyak di daerah-daerah itu servernya itu di bawah standar. Banyak sekali di bawah standar. Jadi ini yang menjadi masalah. Selain itu juga menggunakan tidak di bawah standar, salah satunya adalah menggunakan WiFi. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan kami harus berpikir keras bagaimana menciptakan lingkungan sistem itu lebih bisa powerful secara security, secara keamanan, tapi nyaman juga dirasakan di sekolah-sekolah. Nah ini kita memang luar biasa, kita berjuangnya dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Itu ya, kita rasakan seperti itu. Baru 3 tahun baru kita merasakan menemukan firmnya bahwa aplikasinya seperti itu. Tapi ternyata di tahun 2020 baru kita mau merasakan kembali bagus gitu ya. Ya karena kondisi COVID sehingga aplikasinya tidak bisa dipakai lagi semi online dan ya karena COVID jadi tidak ada pelaksanaan ujian nasional. Nah, pindah ke yang lain yaitu kita tahun 2021 yang rencananya ujian nasional sudah ditiadakan gitu ya, UNBK itu sudah tidak ada, termasuk juga UNKP juga tidak ada, akan diganti dengan yang namanya asesmen nasional. Ya, akan diganti dengan namanya asesmen nasional. Dan rencananya meninggalkan yang UNBK semi online dan UNBK yang offline. Apa penggantinya? Yaitu yang aplikasi UNBK yang online. Aplikasi UNBK yang online. Jadi fully online. Nah karena modanya berubah yang tadinya semi online, peserta itu tesnya itu offline. Nah sekarang peserta tesnya adalah online. Saya catat peserta yang ada di sekolah tesnya adalah online. Nah apa itu? Yaitu yang pertama adalah tadinya terminal ujian itu harus ke server lokal. Sekarang sekolah tidak lagi menyediakan server lokal. Jadi server lokal ditiadakan. Namun ya yang menjadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang menjadi tambahan untuk Bapak Ibu, PR Bapak Ibu atau challenge tantangan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu menyiapkan bandwidth yang paling tidak standarnya agak tinggi ya, standarnya agak tinggi, nanti saya coba ceritakan. Jadi soal dan hasil ujian dikirim langsung dari klien ke server pusat. Apa sih kelebihan dan kekurangannya dengan online ini? Pastinya pusat lebih mudah memonitor kondisi lapangan, ini udah pasti ya. Kenapa? Karena semua aktivitas peserta itu langsung bisa kita amati dari pusat. Karena semua alat-alatnya kita pasang. Ketika ada permasalahan-permasalahan, ada ini kita langsung bisa ketahui. Beda dengan tadi gray area kalau dia semi online dan offline. Ya, jadi pusat udah langsung bisa mengetahui. Yang harus menyiapkan sistem teknologi pusat yang mampu diakses oleh banyak peserta. Kalau tadi aplikasi dengan keamanan tinggi karena PHD ya, tapi kalau ini yang harus kita siapkan adalah kondisi sistem yang harus bisa diakses oleh banyak peserta. Dalam hal ini peserta kan langsung aksesnya adalah ke pusat. Kita tahu kalau semi online itu adalah ID server yang akses ke pusat. Yaitu kurang lebih kalau paling banyak itu kalau ID server itu paling banyak sekitar kalau di SMP paling banyak itu sekitar 70.000 ID server. Artinya 70.000 server di seluruh Indonesia. Nah kalau udah bicara online, fully online, itu kita nyebutnya adalah berapa siswa yang akses secara concurrent. Gitu ya. Bisa sampai jutaan Bapak Ibu sekalian. Makanya ini yang kita lagi siapkan. Jadi menyiapkan sistem teknologi pusat yang scaling ya, yang harus bisa scaling, baik scale up maupun scale out. Jadi dengan banyaknya peserta. Berikutnya adalah memperhatikan spesifikasi komputer dan jaringan. Nah kalau tadi itu adalah semi online atau UNBK itu selalu yang ditanyakan adalah spesifikasi server, gimana kalau spesifikasi server kayak saya begini, dipakai untuk 40 orang, dipakai untuk 50 orang, dipakai untuk sekian orang, 100 orang, maka harus menambah RAM, menambah prosesor dan lain sebagainya. Kalau untuk online ya, spesifikasi yang menjadi fokusnya adalah spesifikasi di jaringan, bandwidth, di jaringan, di bandwidth. Jadi yang harus perhatikan adalah di bandwidth. Di sekolah-sekolah adalah bandwidthnya. Bandwidthnya seperti apa? Itu nanti kita coba ceritakan. Jadi itu ya. Terus kita bergeser ke sebelahnya.
bisnis proses dari ujian berbasis komputer. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah masing-masing, ini hanya pengetahuan ya, mengembangkan tes online ya, Bapak Ibu tidak hanya mengembangkan ini delivery test, tapi Bapak Ibu harus juga mengembangkan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi aplikasi sebelumnya dan aplikasi setelahnya. Apa itu aplikasi sebelumnya dan aplikasi sesudahnya? Aplikasi sebelumnya yaitu yang disebut dengan authoring. Dan aplikasi sesudahnya yang disebut adalah scoring. Nah kalau yang dibuat biasanya sekolah-sekolah tes online itu adalah delivery test, tapi terkadang tidak memikirkan authoringnya, terkadang tidak memikirkan scoringnya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu dalami, bahwa ada authoring, ada scoring. Apa itu authoring? Authoring itu biasanya itu kita menginput soal dan peserta ke database ini. Intinya itu. Nah tapi di dalam aktivitas authoring itu ada item digitalisasi, ada item proofreading, ada item reviewing dan editing, ada booklet randomize. Jadi ada biasanya kan Bapak Ibu kalau guru itu menulis itu kan kadang suka menulisnya itu masih pakai komputer atau kertas. Nah itu gimana caranya supaya bisa nanti terbaca di delivery test, itu namanya item digitalisasi, kita nyebutnya seperti itu. Atau digitalisasi butir soal. Setelah digitalisasi kan butuh adanya keterbacaan. Atau kita nyebutnya itu item proofreading. Harus dibaca dulu apakah sudah benar atau tidak tampilannya, gambarnya sudah bisa dibaca atau tidak, tulisannya terlalu kecil atau tidak. Jadi ini ada proses itu di authoring adalah item proofreading. Begitu juga item reviewing dan editing. Ini biasanya dilakukan oleh guru bidang studi. Guru bidang studi biasanya setelah tampil mereka melakukan review soal. Soal ini sudah sesuai atau belum, sesuai atau tidak untuk kelas, misalnya kelas 11, sesuai tidak kelas 8, ini sesuai atau tidak untuk kelas IPA, untuk kelas IPS, seperti itu. Jadi harus di-review dan di-editing. Nah, setelah dilakukan review dan editing harus ada acak paket. Nah, ini penting. Kenapa? Karena biasanya kalau guru itu kan membuat paling 1-2 paket. Nah, nanti dari 1-2 paket itu diacak kembali menjadi beberapa puluh atau mungkin berapa ratus paket. Sehingga kalau ditanya, peserta itu akan mendapatkan paket yang berbeda. Setiap peserta akan mendapatkan paket yang berbeda. Bukan setiap peserta mendapatkan soal yang berbeda, tidak. Salah kalau seperti itu, tapi setiap peserta akan mendapatkan paket yang berbeda karena ada booklet randomize atau kita sebutnya adalah acak paket di authoring. Ini semua dilakukan authoring, setelah semua ada baru memasukkan input dan peserta ke database. Nah, biasanya kami karena kita selalu berpikirnya yang adanya itu adalah big data, sehingga biasanya kita tuh kalau memasukkan ke dalam database itu bukan hitungannya adalah ratusan ribu bahkan jutaan, tapi kita sudah row-nya itu bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan juta row di kita. Jadi kita manage datanya itu sampai puluhan atau mungkin ratusan juta row data. Tapi kalau cuma sekolah, kaitannya sekolah paling hanya hitungannya itu ratusan atau mungkin ribuan row data. Nah, setelah authoring baru maka kita bicara delivery test. Delivery test ini bisa tesnya itu bentuknya adalah adaptif, bisa bentuknya adalah tes base test biasa, computer based test, ada untuk web aplikasi. Nah, yang dilakukan di delivery test itu bisa data synchronize yang Bapak Ibu lakukan kalau semi online dan upload respon kalau semi online. Nah, kalau delivery test yang sifatnya online langsung bisa take exam. Jadi artinya langsung bisa tes, langsung bisa tes, tampilan tes. Nah, setelah delivery test, Bapak Ibu juga harus memikirkan ini engine satunya. Engine satunya apa? Itu namanya scoring. Jadi harus ada engine scoring yang dia bisa direct scoring atau indirect scoring. Dia biasanya generate respon jawaban di sini. Yang namanya kita selalu nyebutnya adalah engine untuk scoring, generate respon jawaban. Ya, karena untuk asesmen nasional tahun 2021 itu kita menggunakan online, mode tes online, maka yang semi online yang sudah kita pakai di UNBK tidak saya jelaskan kembali. Ini saya coba jelaskan menarik ke tes online. Nah, nanti ini adalah bisnis prosesnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada server pusat, ada proktor, ada pengawas, ada klien di sini. Apa itu semua fungsi-fungsinya? Jadi kita lihat satu-satu ya. Di sini ada server pusat. Di server pusat itu kita tahu ada kumpulan butir soal dan informasi soal ada di dalam tadi authoring ya. Ada authoring proses atau bank soal. Di dalam authoring proses dia akan diolah sehingga masuklah ke dalam item pool repository. Dalam item pool repository ini nanti akan diproses oleh yang namanya CBT Sync Web. Dari CBT Sync Web ini nantilah akan dipakai untuk web
atau aplikasinya proktor, aplikasinya pengawas, dan ada aplikasinya klien. Satu-satu kita bahas. Untuk proktor, nah Bapak Ibu kan nanti selain jadi tim teknis juga Bapak Ibu sebagai proktor di sekolah masing-masing. Nah di dalam aplikasi proktor itu nanti Bapak Ibu akan kita sediakan yang namanya CBT Sync Web. Ya, makanya Bapak Ibu sudah pernah pakai itu CBT Sync Web. Apa itu tugasnya CBT Sync? Hampir mirip dengan CBT Sync Webnya proktor di semi online. Namun bedanya adalah kalau di CBT Sync Web proktor untuk yang online itu tidak ada sinkronisasi, tidak ada upload hasil, tidak ada backup database. Yang ada apa? Yang ada adalah satu, riset login peserta, penentuan kelompok, penentuan event atau daftar tes, dan pastinya ada release token. Termasuk juga individual report, print out ya, print out individual report. Jadi mencetak individual report atau hasil individu. Hasil individunya harus dicetak. Itu ada di proktor, sisi proktor. Nah sekarang kita bicara ke klien. Di sini klien, kalau klien tidak lagi terhubung ke CBT Sync Web proktor. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya ke sini. Jadi mau jaringannya atau mau pakai providernya berbeda, gitu ya. Itu tidak mengapa. Beda dengan yang semi online. Kalau semi online wajib terhubung antara proktor, aplikasi proktor dan klien. Kalau untuk online ini tidak ada hubungannya. Jadi klien berdiri sendiri, proktor berdiri sendiri, ya. Klien yang penting sejauh dia ada internet, dia punya Exambro klien, dia bisa terhubung ke server pusat. Sekali lagi, sejauh dia punya Exambro klien, sejauh dia itu terhubung internet, dia bisa ke server pusat. Jadi tidak ada hubungannya ke proktor. Proktor kalau proktornya error tidak masalah. Proktornya katakanlah bermasalah tidak masalah sejauh masih ada Exambro-nya jalan dengan internet dia bisa tes. Kalau dulu kan tidak. Ketika mati listrik atau VAD server lokal atau server sekolahnya itu down, otomatis si siswa tidak bisa tes. Atau mungkin ketika jaringan internetnya di situ itu terputus, semuanya tidak bisa ikut tes seperti itu. Jadi hal-hal ini tidak bisa dapat token dan sebagainya. Jadi klien ini bisa langsung ke server pusat. Nah sekarang kita lihat yang pengawas. Pengawas ini kita siapkan nanti ada aplikasi dashboard ya. Ini yang masih kita siapkan, masih kita kembangkan, belum kita rilis memang ke tim teknis karena ini masih dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan awal Oktober sudah bisa kita rilis ya. Apa yang ada di dalam dashboard atau aplikasi pengawas itu yang kamera. Kalau dia ada webcamnya, dia bisa terhubung sama kamera. Aktivitas yang dilakukan proktor, aktivitas yang dilakukan klien itu akan di screenshot setiap saat. Setiap saat bisa 5 detik sekali, bisa 3 detik sekali, bisa 10 detik sekali. Jadi seakan-akan kayak seluruh aktivitasnya si klien ataupun proktor itu terpantau oleh pengawas. Pengawas ini bisa pengawas pusat, bisa pengawas daerah, bisa pengawas ruang. Bisa pengawas ruang, bisa pengawas mungkin kabupaten kota, bisa pengawas provinsi, bisa nanti pengawasnya langsung dari pusat. Bisa kita langsung pengawas dari pusat. Itu ya. Terus juga nanti ada laporan dari face recognition. Kita juga siapkan face recognition. Face recognition itu nanti harus ada data uji dan data set. Data setnya itu berupa pas foto. Makanya tim teknis itu kan pernah kita minta kita tim teknis itu pas fotonya. Itu untuk apa sih kami disuruh mengirim pas foto? Itu untuk uji coba kami. Jadi ketika Bapak Ibu itu sekarang itu misalnya katakanlah tes, kemarin itu kan SSB itu tes, kamera diaktifkan, ada kamera yang diaktifkan, maka nanti itulah fungsinya kita mencoba mensimulasikan face recognition kita seberapa akuratnya membaca data bentuk pas foto yang Bapak Ibu kasihkan itu terhadap hasil screenshotnya si sistem, si kamera Bapak Ibu. Itu kita lagi terus coba akurasinya seperti itu. Jadi itu fungsinya kenapa Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya untuk apa sih kita disuruh mengumpulkan yang namanya pas foto, yaitu pas foto fungsinya adalah untuk itu. Kita mau lagi mencoba face recognition. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada aplikasi proktor, ada aplikasi pengawas berupa dashboard, ada aplikasi klien berupa Exambro, yaitu Exambro klien.
Nah, ini perbedaan ujian mode semi online dan ujian online. Ini saya coba bagi agar supaya Bapak Ibu memahami apa sih yang membedakan antara semi online dan mode online. Ini lebih spesifik karena ini kaitannya dengan teknisnya. Untuk server lokal, di semi online Bapak Ibu pasti tahu ya, harus menyediakan PC tapi bukan laptop ya, PC tapi bukan laptop, CPU-nya 4 core, RAM-nya 8 GB, HD free-nya 250 GB. Ya, karena kita pakai VHD maka RAM-nya 8 GB. Tapi ketika mode online ini tidak dipakai, seperti server lokal tidak perlu lagi, tidak diperlukan. Komputer klien gimana? Komputer klien pasti harus ada, baik yang semi online maupun online. Namun perbedaannya dari sisi spesifikasi. Memang kalau di spesifikasi semi online lebih kecil, simple ya, lebih spesifikasinya minim ya. Yaitu CPU dan memorinya itu kecil, yaitu CPU-nya atau prosesornya adalah single core, RAM-nya hanya 512. Kita bedakan dengan mode online. Mode online CPU-nya adalah dual core ya. Memorinya nambah 2 GB ya. Kenapa kok bisa nambah? Karena kita tahu bahwa asesmen nasional itu soalnya powerful gambar. Ya, beda dengan yang namanya soal yang ada di semi online atau UNBK itu hanya pilihan soal-soal teks, gambarnya pun terbatas, tidak banyak, tidak powerful. Tapi kalau mode online yang Bapak Ibu ketahui, sudah pernah Ibu lihat juga, dia datanya itu atau soal-soalnya itu adalah bentuknya itu full gambar. Jadi luar biasa gambarnya banyak, jadi makanya butuh RAM-nya besar dan CPU-nya dual core gitu ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan tes-tes yang lain, dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang menggunakan, jadi tidak bisa apple to apple, tidak bisa membandingkan antara satu dengan yang lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mau membandingkan harus apple to apple gitu ya. Antara misalnya Bapak Ibu punya aplikasi, kok aplikasi kami bisa kok cuman single core, bahkan RAM-nya itu cuma 256 mega, itu tidak bisa, harus apple to apple. Kalau mau membandingkan harus apple to apple. Berapa besar filenya yang Bapak Ibu harus akses dan lain sebagainya. Nah, resolusi yang tadinya 1320 kali 760 kita sudah turunkan, yaitu di resolusi 1024 kali 720. Kenapa? Karena kemarin permintaan dari pihak sekolah itu ternyata di sekolah itu komputernya itu sangat rendah, bahkan ada yang sampai 800 kali 600 ya, 800 kali 600 ada resolusinya. Tapi kami sudah mencoba, kalau 800 pasti bermasalah di sisi tampilan. Makanya kita tetapkan maksimal adalah hanya 1024 di kami. Kami sampai melakukan research-nya itu hanya maksimal sampai 1024. Kita tidak bisa sampai di bawahnya. Jadi ini kayak menurut kami sudah paling kecil ya, sudah paling minim ya. Nah, untuk webcam ini optional. Jadi nanti tolong disiapkan saja kalau seandainya nanti ketika asesmen nasional diwajibkan menggunakan webcam. Tadi saya ceritakan panjang lebar ya, tadi sebelumnya. Nah, di sini kaitannya dengan jaringan atau topologi jaringan. Kalau semi online, internal artinya dari klien ke server itu wajib menggunakan LAN. Ya, wajib menggunakan LAN. Tapi kalau untuk yang internet itu bebas, bisa pakai wire, bisa pakai wireless, bisa berkabel, bisa tidak pakai kabel, tanpa kabel, ya. Namun kalau online, ya di sini diberi kebebasan Bapak Ibu sekalian, boleh pakai kabel, boleh pakai wifi, yang penting ada internetnya, ya. Jadi bersyukurlah ada sekolah-sekolah yang dari tahun 2015 selalu komplain ke kami, wifi itu jauh lebih simpel, iya. Wifi itu jauh lebih mudah, iya. Makanya sekarang dikasih kesempatan nih, Bapak Ibu silakan menggunakan wifi untuk supaya lebih mudah gitu ya. Namun terus terang siap-siap menggunakan wifi itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Harus memikirkan akses poinnya itu akses poin yang bagus juga. Jangan yang akses poin yang merek-mereknya itu merek-merek yang sederhana gitu ya. Harus yang merek yang bagus karena ini untuk anak-anak. Jangan sampai baru dipakai 5 peserta saja sudah akses limited access gitu ya. Baru 5 peserta, yang peserta yang ke-6 limited access dan lain sebagainya. Kadang tiba-tiba ngelak atau kadang tiba-tiba dia lost datanya dan lain sebagainya. Makanya harus hati-hati menggunakan wireless. Untuk bandwidth, nah ini penting ya, ini ada perbedaan berikutnya adalah bandwidth. Bandwidth untuk mode semi online itu cukup 1 Mbps dedicated ya, minimal. Tapi untuk mode online, ini kami catat di sini
harus Bapak Ibu menyiapkan 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Kenapa 15 klien? Ya, ini ada catatan di sini kok. Kami mengujinya, melakukan ujinya itu 15 klien saja. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena untuk asesmen nasional yang tahun 2021 rencana kita itu tidak semua anak. Jadi hanya sampling. Jumlah sampelnya berapa? Untuk SD itu 30, untuk SMP, SMA, SMK sederajat itu adalah 45. Sehingga kalau kita hitung-hitung 3 sesi itu ya paling tidak setiap sekolah itu harus kalau 3 sesi menyediakan minimal adalah 15 klien. Kalau 3 sesi ya kita hitung seperti itu per harinya. Ya makanya kita mencobanya ya karena minimumnya adalah 15 klien maka ya harus kondisinya ya harus menyiapkan bandwidthnya adalah 12 Mbps. Nah gimana kalau seandainya saya mau sekali sesi 45 anak sekaligus, tinggal dikalikan saja 45 dibagi 15, 3 kali 12, 36 Mbps dedicated. Artinya dedicated di sini adalah selain upload dan downloadnya itu sama 1:1, dedicated di sini adalah jangan sampai kami punya 100 Mbps di sekolah, ya. 100 Mbps, pesertanya 45. Kan sebenarnya cuma 36. Tapi jangan salah, ternyata pas diselidiki, dicari tahu bahwa 100 Mbps itu larinya kemana-mana. Ada yang mungkin ke kepala sekolah, ada yang ke kantin sekolah, ada yang ke perpustakaan, ada yang ke ruang guru, ada yang mungkin ke kelas-kelas lain. Sementara kalau dihitung masuk ke dalam ruangan tes, lab komputer itu hanya tinggal 10 Mbps, padahal pesertanya 45 peserta. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi dedicated di sini adalah dedicated untuk tes saja. Jadi 12 Mbps, selain tadi 1:1 adalah 12 Mbps untuk yang tes saja. Sinkronisasi, kalau online, semi online itu kita biasanya -3 ya, Bapak Ibu harus begadang-begadang untuk sinkronisasi. Tapi untuk yang mode online lebih simple Bapak Ibu, tidak ada sinkronisasi. Nah ini kita mulailah kita masuk lagi di sini kaitannya dengan MSAT. Jadi metode atau pendekatan yang dipakai untuk asesmen nasional tahun 2021 bukan lagi seperti UNBK menggunakan konvensional test atau menggunakan computer based test. Tapi kita menggunakan adalah computer adaptive test. Walaupun yang dipakai adalah pendekatannya bukan computer adaptive test sebenarnya artinya murni, tapi kita menggunakan multi-stage adaptive testing. Jadi dia adalah bagian dari computer adaptive testing. MACT itu adalah bagian dari computer adaptive testing. Apa itu multi-stage adaptive? Multi-stage adaptive itu adalah design assessment yang soal-soalnya atau tingkat kesukaran dari paket tesnya itu disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, desain tes paket soal yang diberikan kepada peserta itu disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Apa sih maksudnya? Seperti itu ya. Apa sih maksudnya? Jadi nanti Bapak Ibu sebagai siswa-siswa sebagai peserta itu tidak langsung mendapatkan soal penuh. Artinya soal penuh adalah biasanya kan kalau siswa itu mengerjakan computer based test itu kan satu orang langsung bisa melihat nomor 1 sampai nomor terakhir. Katakanlah kalau eksak itu 40 soal, kalau non eksak itu 50 soal. Langsung bisa melihat 50 soal. Bahkan selesai langsung bisa selesai. Nah, beda dengan multi-stage. Namanya multi-stage itu terdiri dari stage-stage. Untuk asesmen nasional kita buat itu hanya 3 stage. Saya catat di sini hanya 3 stage. Apa itu maksudnya 3 stage? Jadi nanti ada stage 1, ada stage 2, ada stage 3. Stage 1 terdiri dari beberapa soal, stage 2 terdiri dari beberapa soal, stage 3 terdiri dari stage 3 terdiri dari beberapa soal. Berapa jumlah soalnya? Kita sampai sekarang masih dalam proses research ya. Bahasa kita research, penelitian, berapa sih yang pas untuk pesertanya. Katakanlah misalnya stage 1 10 soal. Stage 2 10 soal, stage 3 10 soal. Jadi jumlah totalnya ada 30 soal. Beda kan tadi kalau yang konvensional test atau computer based test kan 50 soal untuk yang non eksak, 40 soal yang eksak. Seperti itu. Nah, kalau sekarang cukup 30 soal saja. Ini katakanlah 10 10 10. Nah, bedanya antara stage 1 dengan stage 2, stage 3 itu tidak bisa lompat.
Artinya ketika dia sudah lompat ke stage 2, dia tidak bisa lagi kembali ke stage awal. Nanti kita coba ceritakan. Kita coba lihat dulu di sini kelebihan dan kekurangan antara CBT atau kalau kami nyebutnya adalah conventional test, tes lainnya, dengan MSAT atau MST ya, multi-stage adaptive testing. Kelebihannya mudah dalam perakitan tes. Ya, kalau perakitan tes pastinya lebih mudah ya. Karena kita sudah tahu ini kita tinggal buat tes segala macam, tidak perlu lagi memisahkan mana soal yang lebih mudah, mana soal yang susah, mana. Jadi pokoknya kita bisa rakitnya itu mungkin hanya bisa 50% soal sedang, 10% soal mudah, misalnya katakanlah sisanya 40% soalnya itu sulit, misalnya seperti itu. Itu lebih mudah kita mengaturnya, tidak lagi berpikir panjang. Mudah dalam pengadministrasian tes. Ya, pengadministrasian tesnya lebih mudah. Kenapa? Karena orang itu sudah kita bagi-bagikan. Mapping untuk peserta sudah kita bagikan. Si A dapat paket ini, si B dapat paket ini, si C dapat paket ini. Dia nggak lihat lagi untuk stage berikutnya. Jadi langsung selesai. Seperti itu. Jadi pengadministrasian tesnya lebih mudah. Mudah dalam pengembangan tesnya. Ya, pengembangan tes itu mudah. Sangat mudah untuk yang konvensional. Kenapa? Karena kami tidak peduli lagi dengan berapa harus kami sediakan soal mudah, berapa kami harus sediakan soal sulit, berapa kami harus sediakan soal sedang. Ya. Jadi pokoknya yang penting kita membuat soal, nanti soal itu masuk ke dalam bank soal, sudah. Mau soal itu banyakkan soal sulitnya, banyakkan soalnya mudahnya, banyakkan soal sedangnya. Jadi makanya pengembangan tesnya lebih mudah. Berbeda nanti dengan MSAT. Namun kekurangannya tesnya panjang. Ya tadi tes panjang itu artinya jumlah soalnya semakin banyak untuk yang konvensional tes. Tidak efisien untuk penilaian ya karena setiap peserta dapat paket yang mungkin tingkat kesukarannya itu tadi sama, semuanya dapat, mau anak yang itu pintar, mau anak yang bodoh dapat sama, 50% soal sedang, 10% soal sulit, 40% soalnya mudah. Sama, mau anak pintar, mau anak bodoh dapatnya adalah komposisi atau komposisi soalnya sama, 50% sedang, 10% sulit, 40% mudah. Jadwal tes yang tidak fleksibel. Rentan terjadi kebocoran. Ya, kenapa rentan terjadi kebocoran? Ya karena tadi itu setiap peserta sudah tahu nomor 1 sampai nomor 40, potret, foto-foto dikirim dapat jawaban. Beda kalau seandainya nanti yang adaptif. Kita lari ke adaptif, MSAT. Kelebihannya panjang tes relatif sedang, lebih pendek dari tes konvensional. Ya, relatif sedang. Ada yang lebih pendek lagi yang namanya CAT, Computer Adaptive Testing. Tapi dia satu soal. Kalau ini kan satu stage. Kalau CAT dia satu soal. Atau awalnya banyak soal, tapi nanti soal berikutnya itu sedikit satu soal. Biasanya sedikit kalau yang CAT yang intinya itu hanya paling 10 soal sudah selesai. Tapi kalau yang multi stage yaitu tadi, misalnya satu set 10 soal berarti ada 3 set, 3 kali 10, 30 soal. Penempuh tes dapat melihat-lihat soal dalam satu stage. Jadi dia bisa melihat-lihat dalam satu stage. Kalau CBT dia bisa melihat keseluruhan paket. Kalau untuk yang ini tidak bisa, hanya satu set. Mudah dalam pengimplementasian. Mudah dalam perakitan. Jadwal tes dapat dibuat fleksibel. Kebocoran dapat ditekan. Jadi kebocorannya ini dapat ditekan. Kenapa? Ya karena tadi itu setiap anak akan mendapatkan soal yang berbeda. 1. 2, saya tes itu belum tahu paketnya apa untuk stage 1. Saya belum tahu paketnya apa untuk stage 2 dan saya juga belum tahu stage apa untuk paket 3. Beda kalau tadi CBT. Kalau CBT ketika tes aja dia udah tahu. Saya udah tahu dapat soal nomor 1 sampai nomor 40 soalnya seperti ini. Itu sudah tahu, sudah kebayang, sudah bisa dilihat. Namun kekurangannya berdasarkan asumsi model tertentu. Ini kaitannya dengan penilaian ya. Jadi ada asumsi-asumsi ketika melakukan penilaian. Termasuk juga kenapa begini, kenapa dapatnya itu kelas di bawahnya atau kelas asalnya seperti itu. Jadi kaitannya banyak asumsi-asumsi. Butir soal yang muncul sulit untuk dikontrol. Ya sulit untuk dikontrol. Kenapa? Karena tadi itu kaitannya dengan pengembangan atau perakitannya itu sulit. Ya, karena apa? Tadi itu pengembangannya harus, kalau MSAT harus rata. Saya harus memiliki soal di dalam bank soal atau di dalam kumpulan soalnya itu 30% soalnya itu mudah, 33% mudah, 33% sedang, 33% sulit.
Beda kalau tadi di dalam bank soal yang CBT. Kalau dalam bank soal CBT beda. Mau di dalamnya itu banyak, 50% itu miliknya sedang, 10% miliknya sulit, 30% 40% miliknya mudah gitu ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau yang MSCT tidak. Mahal dalam pengadministrasian tes karena menggunakan komputer. Ya karena ini butirnya itu kaitannya dengan tadi modul stage 1 tidak tahu, stage 2 tidak tahu soalnya apa, stage 3 tidak tahu soalnya apa, sehingga kalau tidak menggunakan komputer agak sulit. Kalau pakai kertas sulit. Masuk pengawas ketika itu harus ngoreksi dulu jawabannya apa, setelah itu dikasih stage yang kedua sesuai, itu agak repot nantinya. Jadi makanya menjadi mahal karena harus menggunakan komputer. Nah ini alurnya, alur ketika kita mau menggunakan MSAT ya, ada 3 stage. Tadi kan saya sebutin di awal ada 3 stage. Nah ini gambarannya seperti ini. Jadi ada stage 1, ada stage 2, ada stage 3. Kesimpulannya adalah ini. Kesimpulannya nanti anak-anak bisa mahir, bisa baik, bisa cukup, bisa kurang. Seperti itu. Nah gimana konsep pemberiannya? Nah ini ada konsep pemberiannya adalah seperti ini. Katakanlah anak di stage 1. Kita belum tahu stage 1 itu soalnya apa, paketnya apa, tapi pastinya sudah tahu mata pelajarannya apa. Misalnya literacy atau numeracy misalnya, saya pasti sudah tahu. Tapi bentuk soalnya apa kita belum tahu. Apakah di dalam soalnya itu ada gambar, apakah hanya teks saja, adakah pilihan ganda saja, ataukah ada esainya, ataukah ada, kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Belum tahu, sebagai peserta belum tahu, bahkan sebagai kami pun yang di pusat belum tahu. Karena nanti semua sistem yang akan mengacak. Di stage 1, yang pasti tahu, ya anak-anak pasti tahu ya, ketika di stage 1, anak-anak atau mungkin guru, ataupun mungkin pengawas, atau proktor, ataupun pusat hanya tahunya begini. Di stage 1, anak itu akan mendapatkan kelas asal. Apa itu kelas asal? Yaitu misalnya kan untuk yang asesmen nasional kan untuk kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya. Kelas 5, kelas 8, kelas 11. Artinya kelas asal itu adalah kelas di mana anak itu ujian. Katakanlah sekarang kelas 8 anak itu. Artinya kelas asal adalah soal nanti yang akan muncul adalah soal-soal yang tidak tidak keluar dari kelas 8. Ya, jadi tetap di kelas 8. Katakanlah anak itu yang lagi tes itu di kelas 8. Maksudnya kelas asal adalah di kelas 8. Nah, levelnya di kelas 8 itu adalah levelnya masih level mudah. Nah, ini yang kita tahu cuma itu. Tapi soalnya seperti apa? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Apakah di dalamnya ada esainya? Mungkin ada. Apakah ada isian singkatnya saja atau pilihan gandanya saja atau ada pilihan ganda kompleks atau ada drag and drop? Belum tahu. Seperti itu. Jadi peserta benar-benar tidak tahu. Yang tahu hanya ini. Kelas asal level mudah. Satu itu. Nah, ketika anak itu tes di stage 1 ya dia hanya bisa ke stage 1 saja. Katakanlah tadi 10 soal. Ya ini kita masih masih berpikir misalnya 10 soal yang didapatkan oleh anak itu di stage 1. Maka anak itu hanya bisa pindah-pindah saja di stage 1. Dari nomor 1 hanya bisa ke nomor 10. Balik lagi ke nomor 1 bisa. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, dia tidak bisa masuk ke stage 2. Dia bisa masuk ke stage 2 kalau dia memang minta untuk selesai saja di stage 1. Katakanlah dia anggapnya sudah selesai. Stage 1 dia pindah ke stage 1. Tapi harus ingat konsekuensinya ketika dia sudah pindah ke stage 2, dia tidak bisa kembali ke stage 1. Sekali lagi saya tekankan di sini, ketika dia sudah masuk ke stage 2, dia tidak bisa kembali ke stage 1. Nah, dia akan lanjut dari nomor 11 sampai nomor 20. Dia tidak bisa kembali lagi ke nomor 1 sampai nomor 10 kalau dia sudah pindah ke stage 2. Gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya ketika dia pindah dari stage 1 ke stage 2? Kita lihat di sini. Di sini ada berhasil dan ada gagal. Ada kondisi ketika dia berhasil, ada kondisi ketika dia gagal. Kapan berhasil, kapan dia gagal. Nah, nanti 10 soal, katakanlah di stage 1 tadi ada 10 soal. Sekali lagi ini masih contoh ya, 10 soal. Berhasil itu ketika jumlah benarnya itu lebih besar dari jumlah salahnya. Katakanlah ada 10 soal. Kapan dia berhasil? Ketika jumlah benarnya 6, ketika jumlah salahnya adalah 4. Pastikan ya, 6 tambah 4 sama dengan 10. Itu yang akan nanti dihitung. Jadi berhasil itu ketika jumlah benarnya lebih tinggi daripada jumlah salahnya. Gagal itu kapan? Ketika jumlah salahnya lebih tinggi daripada jumlah benarnya. Itu udah pasti. Ketika dia berhasil, maka di stage 2, dia akan mendapatkan soal yang kita juga tidak tahu, tapi yang kita tahu hanya ini, kelas asal, level mudah dan sedang.
kelas asal itu tadi, misalnya saya di kelas 8 ujian, maka kelas asal ya soalnya itu tidak akan jauh di kelas 8. Tapi levelnya agak naik, tadinya levelnya mudah, tapi ada sekarang naik kelas, ada level sedangnya. Jadi akan kemungkinan nanti akan ada soal-soal yang mudah dan ada naik tingkat, ada level sedang. Karena ini kan berhasil ya. Nah bagaimana kalau dia gagal? Kita lihat kalau dia gagal dari stage 1 pindah ke stage 2, kelasnya turun. Kelas yang nanti dapat soalnya itu kelasnya turun. Kelas sebelumnya itu adalah kelas, katakanlah saya di kelas 8. Biasanya kelas sebelumnya ya bisa kelas 7 atau kelas 6. Tapi soal yang kita akan siapkan itu hanya kelas 6. Jadi untuk selalu kelasnya kelas genap. Jadi yang kita siapkan kelas 2, kelas 4, ya, terus kelas 6, kelas 8, kelas 10 yang nanti diteskan di kelas 12, di kelas 11 dan kelas 12. Jadi kelas sebelumnya, soal itu akan muncul di kelas sebelumnya dan kelas asal. Jadi masih ada kelas asal. Jadi ada soal, saya katakan kelas 8, nanti akan dia gagal tadi, akan muncul soal kelas 6 dan kelas 8-nya. Nah, levelnya level mudah dan level sedang. Levelnya level mudah dan sedang. Ada mudah dan sedang, tapi kelasnya kelas sebelumnya dan kelas asal. Nanti akan diacak di situ. Soalnya seperti apa? Ya hanya tahu sistem. Nah, dari set 2 dia hanya bisa pindah-pindah di set 2 saja. Nomor 11 sampai nomor 20. Dia bisa balik dari nomor 11 pindah ke 12. 12 bisa langsung lompat ke 20. 20 balik lagi ke nomor 15, itu bisa pindah di situ. Dia tidak bisa, ingat tidak bisa kembali ke set 1, nomor 1 sampai nomor 10 sudah tidak bisa. Dikunci oleh sistem. Dia bisa pindah ke set 3, bisa. Tapi ingat ketika dia sudah pindah ke set 3, dia tidak bisa lagi kembali ke stage sebelumnya, set 2. Ya, ketika dia kembali dari set 3, dia tidak bisa kembali ke set 2. Jadi kalau dia sudah pindah ke nomor 21 sampai nomor 30, ingat ini hanya contoh 10 soal. Nomor 21 sampai 30, dia tidak akan bisa pindah ke nomor 1 sampai nomor 20. Dia tidak akan bisa. Artinya kembali lagi ke set 1 dan set 2. Nah, ada kondisi juga Bapak Ibu sekalian, ketika dia di set 2, dia berhasil atau dia gagal. Kita lihat dari yang tadi kalau dia berhasil di sini, ketika dia di sininya itu dia berhasil, katakanlah ingat ya berhasil itu seperti apa? Jika jumlah jawaban benarnya lebih tinggi daripada jumlah jawaban salah, kalau dia berhasil maka dia naiknya itu tetap di kelas asal, tadi kelas 8 tetap, levelnya naik levelnya tadi mudah dan sedang, di sini naik satu tingkat yaitu levelnya sedang dan sulit. Jadi kumpulan soalnya nanti 10 soal dari nomor 21 sampai nomor 30 adalah soal-soal sedang dan sulit. Yaitu di stage 3, kalau dia berhasil. Nah gimana kalau di sini stage 2-nya itu dia gagal, turun kelas. Turun kelasnya adalah kelas asal masih, tapi levelnya level mudah. Turun kelas, tadinya level sedang sudah dapat, tapi karena gagal, mungkin level sedangnya dia salah semua, katakanlah seperti itu, maka jadinya levelnya mudah. Kelasnya kelas asal. Nah gimana kalau kondisi tadi gagal, tapi dia berhasil gitu ya, di set 2 dia gagal, di set 1 dia gagal, terus di set 2 dia berhasil, kita lihat di sini. Maka kelas asal levelnya level mudah. Nah gimana kalau tadi dia di set 1 gagal, tapi dia gagal lagi, maka akan mendapatkan kelasnya kelas sebelumnya, ya di bawahnya lagi, tapi levelnya turun lagi menjadi mudah dan sedang. Ya, jadi kalau dia udah di set 1 gagal, set 2 gagal, kita lihat sekarang hasil akhirnya seperti apa. Kalau di stage 3 dia berhasil, ingat berhasil itu adalah tadi ya jumlah benar lebih tinggi daripada jumlah salah. Kalau dia berhasil, maka akan kategorinya adalah kategori anak itu mahir. Kalau dia berhasil, set 1 berhasil, set 2 berhasil, set 3 berhasil, kategorinya adalah mahir. Nah gimana kalau dia gagal di set 3, maka dia kategorinya baik. Sekarang kita pindah ke sini. Kalau di set 3-nya dia pada saat dia di levelnya mudah, kelas asal level mudah, dia berhasil, maka levelnya hanya naik di baik, tidak mungkin lari ke mahir. Kalau dia gagal cukup, ya. Bagaimana kalau levelnya itu dia tadi gagal lagi, maka kalau dia berhasil paling mentok-mentok dicukup, tidak mungkin dia naik ke level baik dan tidak mungkin dia naik ke level mahir. Dan kalau dia gagal lagi, maka kurang. Nah ini yang nanti akan menjadi catatan-catatan. Nah ini alur dari aplikasinya ya, nanti Bapak Ibu bisa menceritakan dan bisa nanti ketika SSK ataupun SSB simulasi skala kecil atau simulasi skala besar akan melihat langsung seperti ini. Jadi ketika masukkan username password, cek identitas peserta, masukkan token ya. Terus nanti baru subtes 1 main dengan stage 1 terdiri dari beberapa soal. Ingat ya tadi beberapa soal. Soalnya berapa jumlahnya tadi saya mencontohkan 10 soal.
Setelah itu stage 1 selesai, memang permintaan pengen selesai, walaupun waktunya tetap sama ya Bapak Ibu lanjut, misalnya 60 menit, ya udah 60 menit itu harus menyelesaikan stage 1 sampai stage 3. Pindah stage 2, nomor dan waktu mengerjakan lanjut. Mulai stage 2 selesai, pindah stage 3, nomor dan waktu mengerjakan lanjut. Stage 3, step 1, stage 3 selesai, tunggu 1 menit baru pindah ke stage 2, yaitu yang bisa nanti survei karakter atau lingkungan belajar. Sekali lagi, subtes 2-nya itu bisa survei karakter, bisa lingkungan belajar. Subtes 1 apa? Bisa literacy atau numeracy. Jadi seperti itu ya alurnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau disampaikan kepada teman-teman proktor atau mungkin nanti siswa-siswa itu harus diperhatikan di sini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya paparkan. Ingat, ini adalah bahan Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada mungkin daerah sekolah-sekolah di daerah Bapak Ibu sekalian. Tolong disampaikannya itu, makanya butuh fokus ya hari ini. Tolong saling bahu-membahu. Ketika fokus, nanti Bapak Ibu mungkin diundang oleh banyak pihak di daerah masing-masing. Tolong sampaikannya sesuai dengan yang saya utarakan. Kalau nanti ada ingin ditanyakan, nanti ada waktu untuk tanya jawab. Tapi yang paling dekat adalah kita akan ada simulasi di bulan November tahun ini ya. Itu mudah-mudahan kalau pandemiknya sudah berakhir di bulan November, kita bisa tesnya itu di sekolah masing-masing untuk mengukur kemampuan, menguji kemampuan di infrastruktur di sekolah. Namun kalau seandainya nanti tetap pandemi, kita tetap akan mengenalkan aplikasinya ke siswa. Dengan cara apa? Nanti siswa bisa mencoba dari rumah masing-masing. Seperti itu. Jadi siswa bisa mencobanya langsung dari rumah masing-masing. Hanya nanti minta bantuan kerjasama dari teman-teman tim teknis untuk menyiapkan siswa minimal adalah 10-20 siswa untuk bisa kita jadikan peserta atau siswa sebagai pesertanya. Kalau nanti pandeminya tidak memungkinkan ke sekolah, tapi kami sekali lagi menekankan karena kondisinya masih pandemi, maka dari pusat tidak ada kewajiban, sekali lagi saya tekankan di sini, tidak ada kewajiban siswa harus ke sekolah. Jadi nanti siswa boleh mengerjakannya dari rumah masing-masing. Kalau nanti memang ke sekolah siswa itu bukan dari kami, bukan dari pusat, tapi dari daerah masing-masing. Kenapa? Karena kami tidak mewajibkan ke sekolah. Kami tidak mau nanti ada klaster-klaster baru di sekolah. Seperti itu. Sekira itu kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan ke MC. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.